Isi mau dikasihin buat logbook untuk Pak Menteri Pendidikan. Oke, ini judulnya ya. Jadi apa judulnya, Dep? Kesehatan Bahaya, benar bahaya itu teh Hajar. lingkungan rumah tangga dan bahaya. Ya bahaya Pak Hajar. Coba di Google Translate yuk. Iya, bahaya atau ancaman lah ya. Bahayanya gitu. Aman. Jadi di sini dari judulnya saja, ini teknik membaca dulu ya. Dari judulnya saja sudah menyatakan hubungan kan, kesehatan lingkungan rumah tangga dan kelangsungan hidup anak-anak. Ya, berarti udah tergambar di sini ada masalah kesehatan anak-anak gitu kan, akibat dari lingkungan yang kurang sehat gitu. Di mana di Sub-Sahara Afrika. Coba ke bawah, sip. Nah, ini penulisnya, penulisnya ini orang Afrika kayaknya ya. Olufunke A Fayehun. Afrika tuh masih Mesir loh. Nah, Demographic and Health Research. Jadi penelitian mengenai kependudukan dan kesehatan. Tahun 2010 ya. Tuh kan. Dokumen ini diproduksi untuk atau dibikin untuk direview oleh USAID gitu. Jadi dibikin oleh si Olufunke, diserahkan ke USAID untuk direview. Ya tentu yang direview adalah masalah kesehatan lingkungan rumah tangga dan masalah kelangsungan hidup anak-anak di Sub-Sahara Afrika. Coba ke bawah. Sip. Terus. Nah, gitu cara baca ya. Terus. Nah, ini juga penting dibaca sepintas lah ya. DHS Working Paper Series is a pre-publication series of paper tuh. Jadi sebelum paper itu dipublikasikan, jadi direview dulu. Makanya halamannya banyak ya, 34. Nah, jadi ini sama saja diuji dulu. Tulisan siapa tadi? Palayehan, siapa tadi? Lupa lagi. Ke atas, coba sih. Suara saya jelas nggak, Dep? Sip. Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, Fayehun. Nah, jadi si Fayehun ini papernya diuji dulu nih oleh USAID ya. Tentu yang ngujinya banyak nih. Dan mereka kalau nguji tuh nggak ngelihat nama, ditutup. Nah, jadi paper ini tuh sebelum dipublikasi ya direview dulu. Oke. Nah, terus kira-kira begitulah. Terus. Nah, bentar. Terus ke atas. Nah, siapa sih Pak Yehun itu kan? Banyak mahasiswa yang nggak pernah dipahami dulu nih. Oh, dia dari ICF Makro, Calverton, Maryland, USA. Oh, berarti dia di LSM tuh, dia tuh di LSM tuh. Jadi kerja, oh bukan nih, Departemen Sosiologi. Oh, dosen juga ya. Departemen di bawahnya ini ya. Ya. Ya, Departemen of Sociology. Ya, benar. Bentar. Saya mau pakai ini mouse. Ini mau saya kelihatan nggak, Dep? Mouse saya kelihatan? Enggak, Pak. Ini kelihatan nggak? Nggak. Enggak, Pak, nggak kelihatan. Ya. Nah, ini. Di Departemen Sosiologi. Universitas Ibadan. Oh, di Nigeria. Ya. Oke, ke bawah.
Nah, acknowledgement tuh, acknowledgement tuh ucapan terima kasih, Dep. Sip. Nah, penulis mengucapkan wish to thank, mengucapkan kepada Shea Rustain, Fred Arnold, Sunita Kishore, and other measure. Nah, ini harus kita baca juga. Karena biasanya JDP juga nanti berterima kasih kepada Yuka Sundaya. Siapa sih Yuka Sundaya? Oh, ternyata dosennya gitu. Nah, mengenali yang begini-gini tuh menambah kepercayaan diri kita. Nah, ini reviewer ini ya, reviewer DHS itu di apa? USAID. Ya, dia juga terima kasih ke reviewer di DHS USAID. Komentarnya dari Ayorinde Payehun. Payehun ini kayaknya marga ya. Iya. Uce Isiyugo Abanihe. Bukan ada Arab-Arabnya ya. Ezenwa Nuokocha. Iya. Oba Femi Omolulu are also appreciated. Ya, bawah. Nah, ini bentar biar tahu. Ke atas. Nah, ini kalau nanti kita kutip, nih kalau kita kutip tuh ini ya di daftar pustakanya tuh karena dia menulisnya begitu ya, suggested citation. Jadi nanti daftar pustakanya dia pengennya begini. Gitu. Oke. Ke abstrak. Sip. Nah, gedein dikit sip. Gedein dikit, gedein. Gedein sip. Begini, Pak. Ah, udah. Ya, apa nih artinya, sih Pak? Langsung aja baca nih. Kalau dead apa? Langsung baca, jangan Google lama nanti. Kamu kan ini November sudah selesai. Gimana sih? Langsung baca. Ada Langsung baca nih. kematian Baca bahasa Inggrisnya dulu, most death of children. Apa artinya tuh? Oh, oke. Most death of children under age 5 in sub-Saharan Africa. Bentar, nih kayak gini bacanya. Most death of children, death itu apa? Mati ya. Iya. Ya, jadi banyak kematian anak. Terus? Banyak kematian anak. Anak umur 5 tahun, di bawah 5 tahun. Nah, di bawah 5 tahun di mana tuh? Ya, di daerah di daerah Afrika sub-Saharan. Dan negara pembangunan. Negara berkembang lainnya. Negara berkembang lainnya. Have been linked, telah terkait. Have been linked. Link itu apa? Link itu terkait kan? Terkait ya. Terkait ke lingkungan rumah tangga. Jadi apa yang bisa kita tangkap tuh? Yang bisa ditangkap apa, Dep? Karena Dep kata Pak Yehun. Kebanyakan kematian dari anak kecil di bawah 5 tahun itu dan negara berkembang lainnya biasanya berkaitan dengan kesehatan lingkungan di rumah tangga gitu. Atau kata Pak Yehun ginilah, ya di Afrika dan negara-negara berkembang lain banyak anak-anak yang mati. Anak-anak siapa? Anak-anak yang umur di bawah 5 tahun kan gitu. Balita berarti kan? Banyak balita yang mati karena apa? Karena kesehatan lingkungan kan gitu. Iya.
Oke, nah gitu tuh kalau membaca tuh langsung diserap. Nah, diserapnya tuh kita menggunakan bahasa sendiri, itu yang disebut dengan parafrase. Kalau kuotasi kan artinya tadi secara letterleks ya. Jadi kalau kuotasi itu tadi itu banyak anak balita di sub-Sahara Afrika dan negara berkembang lainnya karena ya kesehatan atau karena lingkungan rumah tangga. Nah, itu kuotasi itu. Kalau parafrase ya tadi banyak anak balita yang meninggal di sub-Sahara Afrika dan negara berkembang lainnya gara-gara kesehatan lingkungan rumah tangga. Lingkungan. Oke, paham ya? Jadi kalau baca tuh begitu, jadi langsung nempel deh. Nah, siapa ini penulisnya siapa? Penulisnya siapa deh? Payehun. 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 Asep si Payehun teh bodas pisan si Payehun. Oke, terusin sip. Di study So. ya, pelajaran ini Nah. Jadi studi itu bukan hanya pelajaran, ya, tapi bisa kaitan penelitian. penelitian. Ya kamu kuliah di ekonomi pembangunan juga disebut studi gitu kan. Nah, karena ini konteksnya adalah working paper, berarti maksud di study ini adalah penelitian ya atau kajian. Bisa penelitian, bisa kajian ya. Kajian ini itu tuh ada Gen B, Assalamualaikum, kayak heula gitu, lagi bimbingan. Duh, iya nih Pak. Nah, jadi apa? Kajian ini oleh karena itu Hipotesis ini ada akhiran ed. Ya, telah membangun hipotesis atau menghipotesis, bukan menghipnotis, menghipotesis bahwa menghipotesis ya variasi itu kan keragaman lingkungan rumah tangga di negara-negara sub-Sahara Afrika could affect children survival change. Nah, jadi hipotesisnya beragam lingkungan rumah tangga itu ya dapat mempengaruhi ketahanan hidup anak-anak kan gitu ya. Survival dapat memengaruhi ketahanan hidup anak-anak. Tuh, itu kan dia tampilkan hipotesisnya dulu ya di abstrak kan. Ini beda-beda nih. Ada yang ditampilkan hipotesisnya, ada yang enggak, ya tergantung dari ini apa tujuannya. Kemana Depi? Pak, Ya. Apa Dep? ada suaranya. Ada. Depinya kemana? Oh jadi hitam. kayaknya sinyalnya deh ya Pak. Sinyalnya ya. Tuh. Chip. Ngebalas dulu sih Depi 1853. Ya. Iya, maaf. Nah, kemudian dia menggunakan data sekunder, kan gitu. Using secondary data. Data sekunder dari mana? Dari data kependudukan, dari survei kependudukan dan kesehatan. Ya, di kita juga ada, di Indonesia juga ada survei kesehatan. Ya, in 8 sub-Saharan countries. Jadi ada 8 negara sub-Sahara ya. Sub-Sahara. The study broadly categorize the selected countries. Nah, jadi kajian ini secara broadly itu apa secara
secara umum gitu. Oh, Depi admit lagi nih. Bentar, Dep. Ah, mana Depi deh? Sip. Di musim hujan ini saya banyak lemesnya sih. Kenapa, Pak? Karena jarang kena matahari jadi lilis. Ini saya ngomong juga lilis gitu. Nggak tahu ya. Oh iya ya, Pak, mendung terus. Terus jarang olahraga, mau olahraga juga hujan gitu. Mana Depi teh? Ini oh ada. Iya. Dep, Ini nih, Pak, udah. halo Dep. Nah, udah aman. Halo, aman. Nah, saya terusin aja ya. Nanti Iya, Pak. kalian tiru aja nih cara cara mengartikan atau cara menerjemahkan sampai cara menyerap informasi dari sebuah dokumen ya. Jadi dia itu menggunakan data sekunder. Data sekunder dari mana? Dari hasil survei kependudukan dan kesehatan gitu ya. Di mana surveinya? Di 8 negara sub-Sahara. The study broadly categorized, broadly itu secara umum ya. Kajian ini secara umum dikategorikan the selected countries into low and high. Jadi membagi jadi 8 negara ini dibagi dua, dikategorikan jadi dua. Ada low, rendah, and high gitu ya. Yang rendahnya apa, yang tingginya apa, yang dilihat dari mortality. Mortality itu apa? Sip. Mortalitas ya. Yang Apa? kematian bukan, Pak? Kematian. Dari tingkat kematian. Jadi dari 8 negara itu dibuat kategori. Ada negara-negara yang kematiannya rendah, ada yang negara-negara yang kematiannya tinggi. Udah kebayang ya? Jadi dari abstrak juga kita tuh udah bisa. Abstrak itu digunakan untuk memahami seluruh isi gitu. Nah, detailnya gimana? Detailnya atau rinciannya ya tinggal dibaca di isi tulisan gitu ya. Gitu kan? Tapi kalau udah memahami abstraknya, memahami isi tulisannya itu mudah banget meskipun 34 halaman. Nah, the study found, jadi kajian ini menemukan bahwa negara-negara yang tingkat kematiannya tinggi are at a relative disadvantage. Jadi relatif tidak menguntungkan. Jadi negara-negara yang tingkat kematiannya tinggi itu relatif tidak menguntungkan, disadvantage ya. Pada jadi oh ini variabel ya, variabel lingkungan rumahnya tangganya itu nggak bagus, disadvantages, nggak bagus gitu. Nah, makanya tadi wajar kalau dia mengatakan bahwa kematian balita itu terkait dengan lingkungan rumah tangga. Nah, kenapa? There are significant relationship. Jadi ada hubungan yang signifikan. Signifikan itu apa artinya, Dep? Kita kan sering ngomongnya signifikan, signifikan. Naon artinya signifikan? Apa artinya? Sebentar, Pak. Apa sih arti signifikan apa sih, Pak? Sangat berpengaruh gitu maksudnya, Pak. Pengaruh mah influence. Signifikan relationship. Signifikan itu berarti. Punya arti. Kalian di kelas kan 40 orang. Ya.
40 orang itu punya relationship, ya. 40 orang itu punya relationship. Relationship-nya di mana? Ya di kelas itu aja, di kelas SPE, di kelas SDA. Tapi yang signifikan relationship-nya itu adalah Depi dan Asipa. Karena satu kelompok kan, signifikan berarti. Ya. Artinya kalau ada salah satu yang lepas, salah satu yang hilang, itu bisa mengganggu kinerjanya kan. Bisa mengganggu kinerja hubungannya. Gitu. Saya dengan istri saya itu signifikan relationship. Hubungan yang berarti. Berartinya gimana? Ya berarti buat 4 orang anak saya. Karena kalau hubungan saya dengan istri saya tidak signifikan, ya mereka riweuh ya. Hidupnya gimana, sekolahnya gimana, bener nggak? Nah itu maksud dari signifikan. Ya. Banyak mahasiswa dan banyak dosen yang ngomong signifikan tapi nggak tahu artinya. Nah ini parah menurut saya. Nah, oke lanjut ya. Jadi ada hubungan yang signifikan between antara lingkungan rumah tangga dan ketahanan hidup balita. Ya. Some of the differences in childhood, ya, perbedaan-perbedaan dalam morbidity itu apa ya? Morbidity apa? Coba cari depth morbidity. Ya, bentar Pak. Morbidity. Apa artinya? Bentar Pak. Itu frekuensi penyakit menular gitu. Oh, ya ini ya. Menderita lah gitu ya. Ya, ya inilah Ya. sakit berarti ya. Perbedaan Penyakitnya gitu ya, penyakit. ya. Atau bisa kita inilah mortality ya. Jadi perbedaan kematian anak-anak di negara-negara sub-Sahara Afrika yang kategori rendah dan tinggi ya dapat dijelaskan oleh ya, lingkungan rumah tangga, kesehatan lingkungan rumah tangga dan by maternal social economic status. Jadi status sosial ekonomi. Jadi apa namanya? Kalau kita gambarkan mortality ya balita gitu kan di ya low dan high countries gitu ya. Benar nggak? Di negaranya di sub-Sahara Afrika. Ya. Keduanya itu ada significant relationship nih mortality itu dengan kesehatan, lingkungan, rumah tangga. Oke. Enteng ya menangkapnya ya. Nah, coba saya uji dulu. Si Pak. Jadi penelitiannya di mana sih ini teh? Si Pak Yehun teh? Ya Pak, Penelitiannya di mana Pak Yehun teh? di Sub-Sahara, Berapa negara? Sub-Sahara Afrika. Ada berapa Ada negara? 8. 8. Kemudian 8 negara. ada kategori apa aja? 8 negara Ada itu. 2, ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Yang rendahnya Tingkat apa? kematian ya. Tingkat kematian yang rendah dan tinggi. Oke, dia menggunakan data apa namanya? Menggunakan data apa kajiannya?
data mortalitas dan morbiditas ya, Pak? Menggunakan data apa, Dep? Data sekunder dari Oh, yang DHS. itu. Data sekunder dari DHS. Iya. Oh iya. Oh iya, ini di depan mata. Iya. Ini kalau off nanti saya bikin link lagi ya. Yang gratisan. Oke, lanjut. Paham ya si Pak Devi ya? Pak. Nah, tar dulu. Berarti kan kita perlu detail kan. Dari sini tuh muncul pertanyaan. Dia menyatakan signifikan relationship-nya ini pakai alat apa kan? Pakai tools apa? Tools itu metodenya apa kan gitu ya? Kalau datanya tadi kita udah tahu, udah dijelasin data sekunder gitu. Metodenya apa gitu kan. Setidaknya ini kan yang kita tanyain dari abstrak kan. Nah, makanya kita lihat detail atau rinciannya. Coba ke bawah. Ya, lanjut. Sip. Ya, lanjut. Saya hapus dulu. Nah, ini introduction. Introduction tuh udah. Nah, ini saya hapus dulu. Hapus dulu. Kok nggak kehapus-hapus ya? Hapus dulu. Oh, sama si Pak. Dihapus sama saya. Sama Bapak ya? Ngelek. Ini udah kehapus belum? Udah ya? Iya, Udah, Pak. Pak. Udah. Udah kehapus? Ya. Nah, introduction-nya nih, ya perhatiin. This study, kajian ini menguji secara sistematis ya. Kajian ini menguji secara sistematis bahaya kesehatan di dalam lingkungan rumah tangga, ya, karena mereka mempengaruhi daya tahan hidup anak-anak, ya, di negara-negara sub-Sahara Afrika. Nah, kalimat itu teh sudah menyatakan masalah, Dep. Ngerti nggak? Ini tuh Ya, kalimat ini sudah menyatakan masalah. Coba artiin lagi, Dep. Jadi buat bahayanya kesehatan yang mengakibatkan kelangsungan hidup anak itu di dalamnya tuh ada kaitan dengan kesehatan lingkungan rumah tangga gitu, Pak. Negara Jadi kan Sahara ini kan ada kata-kata ini ya, menguji secara sistematis ya. Oh iya. Nah, berarti kan kita bertanya, kalau nguji itu kan ada alatnya kan? Alatnya. Nah, ini metodenya apa, Pak Yehun gitu kan? Metodenya apa? The distinctive psychological nature of children under age 5 predisposes. Nah, jadi orang Amerika malir bahasanya children under 5 age. Jadi kita makan enak balita gitu. Ya, ada sifat psikologis nih. Predisposes them to a variety health hazard within around household. Ya, including unsafe sources of water tuh. Jadi yang ini sedang menjelaskan ini household environment. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan rumah tangga teh apa gitu ya? Ya, apakah ada warung gitu ya atau apa, kan orang bisa perspektifnya beda-beda kan?
Iya. Artinya Iya. beda-beda. Oh, ini ternyata dari sumber air kan. Kemudian kondisi sanitari. Sanitari itu apa? Sanitary, Masih kebersihan ya. sanitasi bukan ya? Iya, Iya, sanitasi kebersihan. kebersihan. Jadi mereka melihat kesehatan lingkungan rumah tangganya itu dari sumber air ya. Sumber air itu kan secara umum ada yang dari air tanah, sumur, ada yang dari ledeng atau PDAM kan gitu. Ya. Ada yang menampung air hujan, ada juga. Dan dari kondisi sanitari, ya kondisi kebersihan sanitari itu ya. Coba kita make sure coba. Sanitari. Sanitasi ya, sanitasi. Higienis ya, kebersihan ya. Ya. Nah, jadi kalau si Pak Yehun tuh mengartikan lingkungan rumah tangga melalui dua variabel ya. Dua variabel, sumber air dan apa? Sanitasi atau higienasi. Dan Kondisi sanitasi. Oh, sanitasi itu higienis, higienis kebersihan lah. Iya. Kebersihan. Nah, dari sini udah kebayang gimana kan kalian juga tinggal bersama tetangga kan? Ya. Ya. Aya nu sok micen botol aqua di mana wae, aya nu sok. Botol aquanya sih tidak masalah. Tapi ketika botol aqua itu jatuh ke solokan, solokannya mampet, ya, airnya jadi tidak mengalir, jadi bergenang, jadi hiduplah di situ berkembang biaklah nyamuk, lalat. Syukur mun itu banyak mun lele banyak atau ikan jair. Depi kemana itu? Dep, kemana Dep? Pindah duduk, Pak. Oh, tadi ada cahaya gitu. Bukan di itu kan? Bukan di mana? Bukan di luar kan Dep? Enggak, Pak. Masih dalam rumah. Ya, lingkungan penginapannya ada lampu gitu, Pak. Oh, oke, kita lanjutkan. Nah, sampai mana tadi sip? Ini ya. Itu. Jadi kondisi lingkungan rumah tangganya dilihat dari apa sih Pak? Si Pak Yehun ini? Dilihat dari sumber air dan kondisi sanitasinya, Pak, atau higienisnya, kebersihannya. Ya, oke. Thus providing safe drinking water. Ya. Jadi penyediaan air minum dan akses untuk kebersihan di dalam lingkungan rumah tangga ini dapat mereduksi resiko mortality, dapat mengurangi resiko kematian dan ini apa namanya kesehatan ya sakit bagi balita gitu. Nah, dia mengutip dari WHO. WHO itu apa, Dep? World Health Organization, Pak. Bahasa Indonesianya apa? Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, untuk legitimasi kan sebagai penguat kan. Kalau dalam kurungnya dari Bandung Blues Society itu kredibel nggak? Dari dalam kurungnya mengutip dari BBS. BBS itu Bandung Blues Society. Kira-kira kredibel nggak kalau di sini disebut Bandung Blues Society 2009? Kalian percaya atau tidak? Kalau si Tidak, Pak, Pak. kenapa?
Soalnya lebih percaya ke WHO gitu yang emang benar-benar Lembaga, menjelaskan ya mengenai kesehatannya gitu, Pak. Sementara